Halo semua, di sini kami dari kelompok Kasalana. Saya Kesyarata Herdiansyah. Saya Nazwa Sakaila. Dan saya Hanif Askal Masuri. Sejarah peperangan penjajahan Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku segera diikuti bangsa Spanyol pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano diterima baik oleh Sultan Tidore yang bermusuhan dengan Portugis. Ferdinand Magellan. Fernando de Magalhães adalah seorang penjelajah asal Portugal. Dia lahir di Sabrosa, Portugal Utara, dan melayani Raja Carlos I dari Spanyol dalam rute pencarian ke arah barat menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Ferdinand Magellan lahir pada 4 Februari 1480 di Sabrosa, Portugal. Ia meninggal pada tanggal 27 April 1521 di Mactan, Filipina. Kebangsaan Ferdinand Magellan yaitu Kerajaan Portugal. Anak dari Ferdinand bernama Carlos de Magalhães dan Rodrigo de Magalhães. Orang tua dari Ferdinand bernama Rodrigo de Magalhães dan Alda de Mesquita. Tempat pemakaman Ferdinand di Mactan, Filipina. Pasangan Ferdinand bernama Maria Caldera Beatrix Barbosa. Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci adalah seorang pedagang, penjelajah, dan pembuat peta dari Italia. Ia memang peranan penting dalam penjelajahan pantai timur Amerika Selatan antara tahun 1499 dan 1502. Dalam penjelajahannya yang kedua, ia dikenal luas sebagai orang Eropa pertama yang menyadari bahwa Amerika Selatan memanjang ke selatan lebih jauh dari yang diperkirakan oleh Eropa saat itu, dan menyimpulkan bahwa wilayah itu bukanlah India, melainkan benua baru. Pada 1507, Maritim Watson Muller menerbitkan sebuah peta dunia dan memberikan benua baru ini dengan nama Amerika, berdasarkan nama Latin Amerigo Vespucci, Americus sebagai penghormatan bagi pencetus benua baru, Amerika. Christopher Columbus. Christophorus Columbus adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Republik Genova, atau yang sekarang bagian dari Italia. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia, ia percaya bahwa bumi berbentuk bulat kecil dan beranggap sebuah kapal dapat sampai ke timur jauh melalui jalur barat. Nama asal Christopher Columbus. Ia lahir antara tanggal 22 Agustus dan 31 Oktober 1451 di Genova, Republik Genova. Meninggal pada tanggal 20 Mei 1506 pada umur 50. Pekerjaan Christopher yaitu penjelajah maritim takhta Kastilia. Gelar Christopher, Laksamana Samudra Dunia. Istri Christopher bernama Filipa Muniz Perez Relo. Anaknya bernama Diego dan Fernando. Penyebab datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia. Para penjajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia Nusantara, tepatnya di Maluku, pada 8 November 1521. Rombongan pertama penjajah Spanyol yang tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Kapten Joan Sebastian Elcano. Mengutip modul pembelajaran SMA Sejarah Indonesia 2020 terbitan Kemendikbud RI, tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat Rigi, yaitu 1. Gold, yaitu mencari emas dan mencari kekayaan dari perdagangan rempah. 2. Glory, yaitu mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan wilayah jajahan. 3. Gospel, yaitu tugas suci menyebarkan agama Katolik. Alhasil, demi memenangkan persaingan dalam perdagangan rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, rival Kesultanan Ternate yang sebelumnya menjalani kerjasama dengan Portugis. Buntut dari koalisi-koalisi ini adalah permusuhan Ternate dan Tidore yang makin memanas, karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya. Perang pun tak terelakkan. Di pertempuran itu, Ternate yang dibantu bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Akibat kekalahan ini, sejak tahun 1535, bangsa Spanyol mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Terhadap bangsa Spanyol.
Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol, ketidaksenangan rakyat atas perilaku tentara Spanyol memuncak pada 1644. Tentara Spanyol yang sedang memasuki desa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tamohon. Dalam sejarah Minahasa 1968, rakyat Minahasa menganggap perbuatan itu sudah terlaluan dan menurunkan martabat serta harga diri pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyat. Peristiwa ini pun menjadi tanda dimulainya perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan dimulai di Tomohon. Rakyat Minahasa mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol. Pemimpin Minahasa kemudian meminta bantuan Belanda untuk mengusir Spanyol. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado karena kekuatan rakyat. Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat. Pada akhirnya, Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari Minahasa. Akan tetapi, keluarnya Spanyol menjadi era baru, masuknya Belanda dengan era penjajahan yang baru pula. Berikut ini simulasi peperangan. Simak ya. Nuestro ejército
Daerah-daerah yang pertama kali tercatat menjadi tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Daerah yang dijajah bangsa Spanyol yaitu Maluku dengan misi bangsa Spanyol, yaitu merebut pusat perdagangan rempah-rempah. Akhirnya membawa mereka mengarahkan tujuannya menuju Asia. Di bawah pimpinan Ferdinand Magelhaens tidak ketinggalan. Magelhaens juga menyebarkan agama Katolik. Pemberhentian penjajahan di Nusantara. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore yang tengah bermusuhan dengan Portugis yang lebih dulu bersekutu dengan Ternate. Sebaliknya, Portugis menganggap kehadiran Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Selain itu, Portugis menuding Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas karena Maluku telah menjadi wilayah kekuasaannya. Namun, Spanyol memutuskan untuk memantapkan klaim dan bersikeras bahwa wilayah Maluku bagian dari kekuasaannya. Oleh karena itu, persaingan di antara keduanya pun terjadi dan peperangan tidak dapat dihindarkan. Pertempuran antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Lewat perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangan di Maluku, sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan perkuasaannya di Filipina. Dengan begitu, penjajahan Spanyol di Indonesia telah gagal sebelum dimulai. Dampak yang diterima bangsa Indonesia saat melawan Spanyol. Dampak negatifnya, penjajahan Spanyol memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat pribumi yang menetap di Indonesia, seperti berkurangnya populasi, perpisahan keluarga, kelaparan, dan hilangnya budaya dan tradisi mereka. Dampak positifnya. 1. Banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. 2. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Thank you, see you next time.